45. Itu gara-gara Pak Pastor sebut nama Yesus itu. Iya. Nama Yesus itu nama di atas segala nama, Bang Faruk. Iya, karena gini, berdasarkan Lukas 21 nomor 8 kan dikatakan, ciri dari si penyesat itu yang datang memakai nama Yesus. Pak Pastor, makanya kalau Pak Pastor bukan Bani Israel, Pak Pastor jangan sebut-sebut nama Yesus. Kebenet Pak Pastor nanti. Saya senang Bang Faruk ini. Dulu dia waktu Kristen jarang baca Alkitab. Sekarang non Kristen dihafalnya ayat Alkitab itu luar biasa. Salah, gini Pak Pastor ya, saya kasih statement dulu. Pak Pastor salah gitu loh, Pak Pastor salah. Justru ketika saya Kristen lah, saya rutin baca Bible itu pagi, siang, sore, malam. Setelah saya Islam, saya tidak pegang lagi Bible itu. Bahkan sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bible saya itu saya serahkan kembali. Kena tombak apa gimana ini Bang Faruk ini? Saya pulangkan Bible saya tuh, gitu loh. Kenapa? Bang Faruk melek atau saya yang Kenapa? ini? Soalnya gambarnya Bang Faruk itu sempat nge-freeze. Ini udah jelas. Ini udah jelas. Nah, jadi gini Pak Pastor ya, Pak Pastor salah paham ya. Justru setelah saya Islam, saya nggak pernah lagi membaca Bible itu. Karena sebelum saya mengucapkan 2 kalimat, ya, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bible saya itu sudah saya pulangkan, saya kembalikan kepada orang tua saya gitu loh. Adapun pengetahuan saya tentang ayat-ayat Bible ini, itu ketika saya dulu mendalamin Bible. Itu kisah itu berkisar 14 atau 15 tahun yang lalu. Saya ingin mencari kebenaran di dalam Bible gitu. Ternyata setelah mencari kebenaran di dalam Bible, ya, saya mendapatkan kenyataan bahwasanya Yesus itu bukan Kristen. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Memang Bang Faruk ini jagonya framing ya. Jadi dulu katanya dia rajin baca Alkitab. Iya kan? Bahkan konsep saking yang rajinnya dia baca Yesus, Alkitab makanya dia mualaf. iya, karena Yesus memperkenalkan konsep ketuhanan yang esa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Konsep ketuhanan yang esa. Yohanes 17 nomor 3, Markus 12:29. Nyerocos terus dia kawan-kawan. Yesus di situ gitu loh. Nggak mau gantian ngomong dia. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kekristenan, makanya saya pun tidak akan menjadi Kristen. Nah, saya tertarik memang dengan pengajaran Yesus dalam Bible. Tapi saya harus menelan pahit gitu loh. Menelan kenyataan pahit. Apa kenyataan pahit itu? Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Ternyata Kristen ini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Paulus di Antioquia pada masa itu. Kisah itu tertulis dalam KPR 11 nomor 26. Gini Bang Faruk. Kalau memang saya salah, bentar gantian dong. Kalau memang saya salah, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus pernah mengajarkan orang-orang untuk menuhankan dan menyembah kepada Dia. Silakan. Nah, jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus, ya kan? Jadi jangan bilang Yesus itu tidak mengajarkan Kristen, kan dia mengatakan, nih, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus bisa menyangkal dirimu. Kamu harus mengasihi aku lebih dari apapun. Kalau kamu mengasihi bapakmu, ibumu Ayatnya dikasih Pak lebih Pastor, dari di mana? Datanya dikasih Pak Pastor. Nantilah, jangan kepotong lah. Ya pakai data. Matius 10 ayat 34 sampai seterusnya. Di mana Ya. di mana tadi Pak Pastor bilang? Matius 10 ayat 34 dan seterusnya. Ya. Isinya nggak kayak gitu Pak Pastor. Aduh, gantian ngomongnya. Masalahnya toh? Pak Pastor narasikan ini yang kadang-kadang saya males ngomong dengan kawan-kawan non Kristen. Gak bisa gantian ngomong. Itu seolah-olah dengan banyaknya. Saya hafal ayat itu. Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Bukan ya, itu datanya. Ngomong. Isi dari narasi Pak Pastor. Gantian dulu ngomong. Data. Abang ini kan udah murtad.
Jangan pakai kamu Google menyangka lah. bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa Iya, damai, itu melainkan 34-nya pedang. aja. Baca lagi seterusnya. Kan saya bilang 34 dan seterusnya. Dia Ya 37 seterusnya yang sampai saya berapa sampaikan Pak tadi itu. Pastor? Bacalah, coba dia 37-nya, 34. Jadi supaya ada konteksnya. Ya, Coba kamu oh baca dulu deh. 37 ya. Sekarang kita 34, 35, 37. 36, 37. Jangan Loh, 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 loh. jangan langsung. Makanya kamu install lah Alkitab di situ, download Barang lah. siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan Bener barang kan? siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Oke? Terus saya Berarti benar Pak 38. Pastor. Jangan Apa yang langsung tertulis kau dalam potong dulu. Lukas? Saya males nih diskusi kalau saya dipotong nih. Kamu tadi ngomong panjang Bentar sekali. dulu, Pak Pastor. Harus Dalam Lukas kita pakai 14. menit lah. Kita pakai menit lah. Dalam Lukas 14 nomor 26, berarti narasinya Gini Lukas benar, Pak kita Pastor. kita pakai menit aja. Nih, Nah, dalam Lukas 14 nomor 26 oke. berdasarkan Yohanes Kamu yang ngomong 5 10 menit nomor ya, habis itu 37. saya ya. Oke. Berarti kalau Pak Pastor bawa Matius 10 nomor 37 tadi, ya, syarat mengikut Yesus ya harus dia tidak boleh lebih mengasihi bapak mamanya daripada Yesus itu sendiri. Oke? Berarti dalam Lukas 14 nomor 26, apa yang dinarasikan oleh Lukas itu sebuah kebenaran dong. Di mana Lukas menuliskan, jikalau seseorang datang kepada Yesus dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ngajarin kita menjadi anak durhaka, Pak Pastor. Ini ngajarin jadi durhaka ini, Pak Pastor. Bagaimana bisa seorang anak yang dilahirkan ibunya, dibesarkan ayahnya dengan keringat dan darah, seketika nanti dia sudah besar harus benci kepada bapak mamanya? Ini bertentangan Pak Pastor dengan norma-norma, ya norma-norma sosial yang ada di lingkungan Indonesia ini. Gitu deh. Implementasi wujud dari sebuah kebencian, teman-teman, kita menginginkan kecelakaan, kebinasaan, kan gitu, kehancuran bagi orang-orang yang kita benci. Ketika seorang anak harus membenci kepada ayahnya, berarti anak itu harus mencelakai mama bapaknya. Gitu loh. Dan poin tertinggi dari mencelakai ayah dan ibunya adalah dengan cara membunuh bapak mamanya. Ini bukan, Pak Pastor, itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Maaf Pak Pastor, kenapa kau katakan itu ajaran setan, Faruk? Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Iblis itu pembunuh manusia sejak dahulu, kata Yesus. Gitu loh. Maka iblislah yang menjadi Tuhanmu. Masa kita kalau ikut Yesus itu harus benci pada bapak mama kita? Benci itu ajarannya iblis, Pak Pastor. Jadi jangan disebarkan lagi kebencian di atas bumi ini, nggak boleh. Segala kebencian dalam bentuk apapun itu tidak boleh disebarluaskan ke Indonesia ini, nggak boleh. Itu melanggar undang-undang, Pak Pastor. Nggak boleh kita benci kepada mama bapak kita. Nggak boleh kita benci kepada anak-anak kita. Nggak boleh kita benci kepada saudara-saudara kita. Makanya nggak sedikit terjadi KDRT dalam lingkungan keluarga teman-teman Kristen. Di mana seorang suami memukulin istrinya sampai babak belur. Di mana datanya, Faruk? Ini datanya, gitu loh. Ini datanya. Ini. Ini Pak Pastor ya, ini ya. Nih. Ini datanya nih. Ini Pak Pastor. Kenapa? Berarti pendeta ini nggak salah, Pak Pastor. Karena dia mengimplementasikan Lukas 14 nomor 26. Syarat untuk
untuk ikut dia harus membenci istrinya. Implementasi dari kebencian terhadap istrinya begini Pak Pastor. Istrinya dipukulin babak belur. Pelakunya ini pendeta. Ini melanggar undang-undang Pak Pastor nih. Nih. Ini. Kutupan. Drama Lukas 14 nomor 26. Kutupan. Drama Lukas 14 26. Kutupan. Gak salah berarti pendetanya gitu. Habis babak belur. Macam mana? Orang kalau udah benci kelakuannya kayak gitu Pak Pastor, dipukulin tahu tuh. Bahkan air mata dari istrinya yang menetes karena dipukulinya aja. Buang. Aduh. Itu tadi sensor Pak Pastor ya. Itu tadi sensor ya. Yang nampak belakangnya tadi kita sensor ya. Silakan Pak Pastor dibantah bibelnya Pak Pastor. Saya beri waktu Pak Pastor 5 menit untuk membantah bibelnya. Cuman tolong Pak Pastor ya jangan diludahin ya, silakan. Iya, coba tanding ulang ya. Nah, teman-teman, banyak kerusakan berpikir yang dialami oleh Bang Faruk ini sejak dia murtad. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan mana ajaran Alkitab, mana perilaku orang yang melenceng dan melanggar Alkitab. Di dalam ayat-ayat Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan seorang suami ya memukuli istrinya, itu tidak ada. Jadi kalau ada orang Kristen melakukan itu berarti itu adalah perilaku yang melanggar firman Tuhan. Nah, jadi saya melihat kerusakan berpikir Abang Faruk ini, dia menampilkan video yang menunjukkan orang yang melanggar, orang Kristen yang melanggar firman Tuhan. Tapi dia bilang itu yang firman Tuhan. Ya, kalau kamu mau belajar firman Tuhan Bang Faruk, baca dengan baik. Kalau dulu kau bilang kamu rajin baca Alkitab, ya, tapi ternyata itu membuat kamu murtad, berarti ada kesalahanmu dalam berpikir, dalam membaca Alkitab. Catat nih Bang Faruk, Kolose 3 ayat 19, kasih istri. Ya, istri itu disebut seperti tubuh sendiri. Kalau kamu mengasihi tubuhmu, merawat tubuhmu, masa kau sakiti tubuhmu sendiri? Efesus 5 ayat 28 29. Catat tuh ayat-ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Istri itu teman pewaris ya kerajaan Allah. Efesus 5 ayat 25. Ya. Kolose 3 ayat 19. Tidak ada satupun ayat yang mengajarkan kasar sama istri. Coba bandingkan dengan Quran Abang Anissa 34. Coba nanti dijelaskan ya. Oke. Tentang membenci. Kata membenci di dalam Lukas tadi yang Anda sebut, Lukas 14 ayat 26, itu bukan membenci secara emosional. Kata miseo itu, ya artinya, itu penggunaan itu biasa digunakan oleh orang-orang Ibrani untuk menentukan pilihan. Jadi kalau dia memilih, nih, misalnya nih Bang Faruk, kamu memilih untuk meninggalkan Kristen, ya, meninggalkan Kristen, terus pindah agama ke agamamu yang baru. Nah, istilah memilih itu biasa dianggap membenci. Tapi sebenarnya kamu nggak membenci agama Kristen kan sebenarnya kan? Kamu hanya memilih agama yang lebih kau rasa lebih baik. Itu ya. Jadi ketika dikatakan membenci ayah ibu, membenci saudaranya, itu diperbandingkan. Jadi itu dalam konteks perbandingan antara memilih mengikuti Yesus Kristus atau ya meninggalkan Yesus Kristus demi ayah ibunya. Makanya itu sejajar dengan Matius tadi, Lukas dan Matius itu ya sejajar itu maknanya. Artinya seseorang itu harus mengasihi Tuhan itu, Tuhan Yesus itu bahkan lebih dari nyawanya. Makanya itu kamu baca sepotong kan?
bagian terakhir di situ dikatakan membenci nyawanya. Iya kan? Nah, kalau mau lihat penjelasan yang dalam bentuk positif, ya Matius 37 tadi kau baca, Matius 10 ayat 37, 38-nya, mengasihi nyawanya lebih daripadaku. Gitu. Jadi pengertiannya, kamu lebih memilih Tuhan bahkan lebih dari nyawamu. Jadi konteks Alkitab itu begitu. Jadi kata miseo itu artinya begitu, Bang Faruk. Kamu nggak paham, makanya kamu murtad. Alkitab itu ya menggunakan kalimat-kalimat dan bahasa-bahasa yang tinggi. Makanya ya Tuhan itu menggunakan kalimat bahasa yang tinggi seperti ini, biasa dikatakan bentuknya metafora, kiasan dan sebagainya. Karena banyak orang bebal. Baca-baca Alkitab tapi nggak ngerti. Melihat-melihat tapi matanya buta. Mendengar-mendengar tapi telinganya tuli, nggak bisa memahami dengan hatinya maksud Tuhan itu apa. Memang dia datang membaca Alkitab untuk mencari-cari kesalahan. Akhirnya terjebaklah dia dengan motif-motifnya yang negatif. Murtadlah dia meninggalkan kekristenan. Padahal memang kalau dia tetap di Kristen, dia juga tidak masuk surga karena hatinya nggak beres. Paham ya Bang Faruk ya? Oke. Pas waktunya. Ya. Ya, ahlan wasalan buat Bunda Blossom, Bunda Cherry Blossom. Barakallahu fikum Bunda. Ahlan wasalan Bunda. Oke. Kita mulai waktunya Pastor ya. Iya, siap. Mana dia waktunya? Oke, tanding ulang. Loh, mana dia? Oke. Jadi teman-teman ya, Pak Pastor ini masih bertahan di kekristenan itu karena beberapa hal. Ya, yang pertama, dia pinter membantah Bibelnya. Literally yang tertulis di dalam Lukas 14 nomor 26 jelas tertulis harus membenci. Diartikannya, ditafsirkannya, meninggalkan makna yang sebenarnya. Yang kedua, kenapa Pak Pastor ini masih bertahan di Kristen? Kencang cuannya. Cuannya kencang, gajinya puluhan juta setiap bulan. Hanya modal membantah Bibel. Yang ketiga, kenapa dia masih Kristen dan masih jadi pastor sampai saat ini? Ya, karena dia mematikan akalnya. Karena tiga hal itu tadi. Pertama, pinter dia membantah Bibelnya. Yang kedua, kencang cuannya. Yang ketiga, meninggal akalnya. Karena dalam pemahaman mereka teman-teman, ya Tuhan mereka harus mati menebus dosa mereka. Sementara mereka harus matikan akalnya untuk tetap di kekristenannya. Begitu. Kalau Tuhannya harus mati jasadnya. Kalau mereka harus mati akalnya. Kenapa aku katakan gitu? Aku kasihkan data lebih keras lagi Pak Pastor. Bagaimana nasib seorang perempuan di dalam kekristenan? Mana datanya? Baru Ayub 31. Ayub 31 nomor 9. Nih. Ini nasib seorang perempuan di dalam kekristenan. Dan begitu Bang, nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Kita buka ya Ayub 31 nomor 9 sampai 10 nih teman-teman. Ini ada apa lah Bible nih ya? Kok agak susah kok dibuka sekarang ini Bible nih. Ntar ya, kita buka teman-teman. Nah, ini bisa dibuka dia nih. Ayub 31 nomor 9 sampai 10. Barakallahu fikum Bang Musli Umar. Nih. Ini lebih keras lagi narasinya Pak Pastor. Ini tak sesuai dengan norma kesusilaan nih. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Au, 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 au. Membiarkan istrinya digiling bagi orang lain. Ajaran apa ini Pak Pastor? Bantah lagi Bibelnya Pak Pastor, silakan biar semakin kencang berkat di hari Minggu. Bantah lagi.
supaya jemaat ganti kuli, Pak Pastor ganti mobil. Jemaat ganti ginjal, Pak Pastor ganti rumah. Begitu. Ini literally loh Pak Pastor. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang lain meniduri dia. Pembiaran jika istri kita digiring ditiduri bagi orang lain. Teman-teman, saya luruskan dulu ya. Yang barusan saya baca ini tidak tertulis dalam Quran ya, tapi dalam Bible. Tengok nih. Jangan teman-teman pikir karena aku muslim yang aku baca Quran, bukan Bible. Kadang teman-teman Kristen ini salah paham. Ketika kita baca Bible, mereka pikir kita baca Quran. Dan mereka mengatakan itu tertulis dalam Quran, enggak, dalam Bible. Ada lagi yang lebih mengerikan, Faruk, ada. Ada lagi Pak Pastor, makanya saya bilang saya master nih Pak Pastor. Ya, Matius 10 nomor 21. Ini lagi Pak Pastor nih. Nih, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Mana ini yang mau melaporkan Pak JK? Yang katanya di Bible itu nggak ada ajaran bunuh-membunuh, nggak ada. Mana? Yang mengatakan Kristen itu ajaran kasih, nggak ada bunuh-membunuh dalam Bible, mana? Jangan kabur Pak Pastor. Nah, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Nih, anjuran seorang anak bunuh bapaknya. Silakan Pak Pastor, dibantah lagi Bibelnya Pak Pastor, biar berkat itu semakin melimpah di hari Minggu nanti Pak Pastor. Silakan. Iya. Bantah Bibelnya Pak Pastor, silakan. Lucu ya kawan-kawan ya. Iya, silakan. Biar berkat itu makin melimpah nanti di hari Minggu, biar ganti mobil Pak Pastor kan, cuma ganti kulit ya kan. Silakan. Ya, kawan-kawan, beginilah sebuah titik-titik kan gitu kan, yang ingin ya membuat orang bodoh semakin bodoh, ya kan. Sebenarnya ayat itu jelas kok. Misalnya Ayub yang 31 ayat 9 tadi itu, kan kamu baca suka memotong-motong ayat, makanya kamu murtad baru. Kamu kan bilang kamu rajin baca Alkitab dulunya. Nah, jadi saya sudah menemukan kenapa kamu dulunya rajin baca Alkitab terus kemudian kamu murtad. Ya, karena kamu membaca Alkitab bukan dengan niat yang tulus. Ayat itu jelas kok potong supaya mendukung persepsimu. Tujuanmu itu ingin menyalahkan Alkitab. Ayub di situ kan sedang mempertanggungjawabkan dirinya, ya, bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau ada orang yang bisa membuktikan kesalahannya, misalnya nih menyangkut dosa persinahan, bahkan muncul di pikirannya pun, kalau ada yang bisa mempertanggungjawabkan itu, membuktikan itu kepada Ayub, dia rela persoalan itu terjadi dalam hidupnya. Tapi kan tidak ada. Bahkan Tuhan pun mengatakan Ayub benar di dalam pikirannya dan perbuatannya dan perkataannya, dia tidak ada salah. Jadi apa yang dikatakan Ayub di situ kan bagi orang yang tulus hatinya membaca Alkitab, dia menemukan Ayub ini orang benar. Bukan orang jahat seperti yang kau gambarkan. Coba, di Quranmu ada nggak seseorang nabi yang bernama Ayub? Itu orang benar apa orang nggak benar? Coba carikan saya, ada nggak di Quranmu seseorang nabi yang bernama Ayub? Itu orang benar atau nggak benar? Nangis kamu kan? Kamu nggak jelasin loh An-Nisa 34 tadi itu. Coba baca itu An-Nisa 34 itu, baca dengan baik dan jelaskan. Ayub 31 ayat 9 kamu baca, lepaskan dari konteksnya. Begitu juga Matius 10 ayat 21. Matius 10 ayat 21 itu keadaan orang di akhir zaman. Keadaan orang di akhir zaman itu adalah keadaan orang-orang yang tidak bertobat, malah murtad.
Murtad dia menjual Tuhan Yesus. Dia tinggalkan iman Kristen, dia jual Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja dia jual, apalagi saudaranya. Gimana sih kamu membaca Alkitab itu? Sulit kalau membaca saja, ya. Itu tidak bisa konsisten menyelesaikan pembacaan dengan baik, kemudian mengambil maknanya. Kenapa Tuhan Yesus itu berbicara? Ya, misalnya nih, seperti tadi itu, kata benci dan kata mengasihi. Di Matius, Tuhan Yesus menggunakan nada positif. Di Lukas, dia menggunakan nada negatif, menggunakan kata benci. Kenapa seperti itu? Supaya orang-orang yang bebal, lagi jahat hatinya, ketika membaca Alkitab, dia makin bebal, makin keras hati, makin akhirnya binasa. Anda bisa baca itu di Matius 13 ayat 10 sampai 15. Ya. Ada orang yang melihat, mendengar, ya, tetapi memang tujuannya, ya, memang untuk mencari jalan untuk mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Alkitab. Ya. Itu adalah penggenapan dari Yesaya 6 ayat 9-10. Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Buatlah hati Bang Faruk ini mengeras. Itu bukan hal yang baru Bang Faruk, ya. Itu sudah ada dari zaman dulu, ya. Nah, makanya Matius 13 ayat 13 itu, sekalipun Bang Faruk melihat tapi tidak melihat, sekalipun mendengar tapi tidak mengerti. Kenapa? Karena tidak mau merendahkan diri dan bertobat, bukan mencari kebenaran, tapi mencari tepuk tangan dan pengakuan manusia. Itu, ya. Coba kamu selesaikan itu pembacaanmu tadi. Masa Ayub 31 ayat 9 kok hanya baca di bagian situnya doang. Ya. Jadi kalau hati seseorang itu keras, tidak mau mencari kebenaran, ya, maka dia akan tetap menolak. Jadi sekalipun ayat Alkitab itu sebegitu jelas, ya makin kacau. Anisa 34 dong, Faruk, tolong dong. Anisa 34. Halo. Pak Pastor, ada perlawanan sedikit lah Pak Pastor. Masa kita diskusi malahan narasiku itu dibenarkan, gimana sih? Malahan dibenarkan teman-teman, memang begitu. Ajaran pada waktu itu begitu, malah Coba menitnya. Dibantah. Harusnya gini Pak Pastor, teman-teman ya. Saya tadi menunjukkan Ayub 31 nomor 9 sampai 10, di mana di dalam narasi Ayub 31 nomor 9 sampai 10, ya, di situ ada seakan-akan ajaran, ya, seruan, ketika seseorang laki-laki terpaut hatinya kepada seorang perempuan, maka dia akan membiarkan istrinya digiling orang-orang lain untuk ditiduri secara bergantian. Tapi Pak Pastor malah membenarkan itu. Bagi Pak Pastor, contoh nih, kalau di Islam kan poligami, kalau di Pak Pastor nggak boleh poligami. Kalau Pak Pastor tergoda dengan perempuan lain, caranya, ya, supaya dia bisa menikahi perempuan itu, ya berdasarkan kitab Ayub tadi, Pak Pastor harus membiarkan istrinya digilir sama orang lain, kan gitu. Kan begitu. Jika hatiku terpaut kepada seorang wanita. Makasih teman-teman. Dan itu dibenarkan sama Pak Pastor gitu loh. Dan Matius 10:21 tadi pun dibenarkan Pak Pastor. Syarat untuk jadi pengikut Yesus atau menjadi oten harus siap saling bunih-membuni. Karena dalam Matius 10:21 jelas literasinya, seorang anak akan membunuh ayahnya. Kenapa bisa begitu? Karena dalam Lukas 14 nomor 26, seorang anak harus membenci ayahnya. Nah, Pak Pastor, kalau di dalam surah An-Nisa yang Pak Pastor tanyakan tadi Pak Pastor, ya alhamdulillah Pak Pastor, ya Bang Faruk ini kan belajar nahu sorok nih Pak Pastor. Jadi Bang Faruk itu tahu mana isim mustaq. Isim mustaq itu terdiri dari 8 isim teman-teman. Apa itu isim mustaq? Sebuah isim yang memiliki akar kata gitu loh. Nah, ini contoh. Nah, inilah An-Nisa 34 yang Pak Pastor bacakan tadi, kan gitu.
yang Pak Pastor bawakan tadi kan gitu. Kata pukul di situ ya itu dalam original teksnya tertulisnya watt ribu. Ya, watt ribu ini, wa ini dan ya atau ribu ini berakal kata dari doroba. Doroba itu artinya memukul. Nah, ketika di sini tertulisnya watt ribu, itu pukulan yang tidak meninggalkan bekas ataupun pukulan yang tidak menyakitkan. Tidak semua pukulan itu menyakitkan Pak Pastor. Terkadang kita pun bercanda kepada pasangan kita ataupun teman kita dengan memukul pundak teman kita. Apakah berarti kita menyakiti teman kita? Kan enggak. Kan tidak, itu pukulan yang tidak menyakitkan Pak Pastor. Bukan seperti video yang kutunjukkan tadi, babak belur, bukan. Dan apa yang Bang Farouk sampaikan, itu sudah dijelaskan sebenarnya oleh para ulama kita. Lelaki suami adalah penanggung jawab istrinya karena Allah, oke? Nah, sebagai mereka laki-laki atau sebagian yang lain, perempuan, karena mereka laki-laki telah menafkahi dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah. Ya, menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nujus, ya berilah mereka nasihat, tinggalkan mereka di tempat tidur. Ini proses teman-teman ya, nggak langsung kita berikan pukulan tadi. Ya tinggalkan mereka di tempat tidur, oke, keranjangnya. Dan kalau perlu, ini kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Karena apa, Pastor? Ya, seorang wanita kelak kalau dia sudah di akhirat nanti dan dia disampaikan di dalam nerakanya Allah, dan ketika di dunia dia tidak beri nasihat sama suaminya, di neraka dia teriak, Pak Pastor, suamiku kenapa kau nggak ingatkan aku untuk sholat? Udah ku ingatkan kau nggak juga kau sholat. Kalau taunya aku sebegini penderitaan pedihnya adab yang ku terima ketika aku tidak sholat. Ketika di dunia dulu cambuk aku, suamiku cambuk. Dia yang kami tadi cambuk gitu loh. Dan pukulan itu bukan menyiksa dia gitu loh. Karena kami mengingatkan seseorang atau pasangan kami itu dimulai dari dakwah dengan berdasarkan dalil. Kalau Allah, kalau Rasulullah SAW. Begitu Pak Pastor. Nah, sekarang Pak Pastor ya, Pak Pastor sampaikan kepada kami ya. Kalau Pak Pastor sampaikan kepada kami dengan narasi yang Pak Pastor sampaikan tadi, apalagi mau kita diskusikan. Gitu. Mudah-mudahan kita masih ada waktu nih teman-teman ya. Ayub 31 nomor 9 sampai 10. Carikan kami Pak Pastor di dalam Al-Qur'an ada ayat yang kayak gini Pak Pastor. Carikan Pak Pastor. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, Pak Pastor kalau selera sama perempuan dan aku menghadang di situ di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang lain menidurin dia. Pak Pastor kalau selera sama perempuan, Pak Pastor biarkan istri Pak Pastor digiring orang lain. Kasih tunjuk dalam Al-Quran ada ayat kayak gini Pak Pastor, nggak ada. Ibu-ibu dibawain pilih di mana? Dipukul udah lewat, dan kasih sayang, udah atau habis, digirir bagi laki-laki yang lain. Udah habis waktunya. Mati 10 tadi Pak Pastor ditanggapin Pak Pastor ya. Mati 10 nomor 21-nya ditanggapin Pak Pastor ya. Ya. Bentar ya. Silakan Pak Pastor dibantah lagi Bibelnya Pak Pastor. Silakan Pak Pastor supaya makin berlimpah berkat di hari Minggu nanti buat Pak Pastor. Ya, saya kaget juga tadi dipukulnya pelan-pelan, jangan ada bekas. Ya whatever lah, namanya dipukul ya. Saya cek di bahasa Arabnya wa'id ribuhuna, ya kan? Nggak ada pelan-pelan, jangan tanpa bekas, bla 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 bla, itu kan tambahannya Bang Farouk kan? Ada kata yang lain nggak di situ selain wa'id ribuhuna? Ada nggak? Pak Pastor, huruf wa itu bentar Bang. Ini waktu saya, jangan marah dulu. Enggak, saya luruskan, ya kan? Saya luruskan biar Pak Pastor. Enggak. Saya cuma nanya, ada kata bilang pelan-pelan, jangan tanpa bekas, itu dari kata mana itu? Dari kata makanya mana? Bahasa Arabnya. Katanya Pak Pastor. Jangan dipotong dulu. Saya ini bertanya, Bang Farouk. Nanti Abang bisa jawab. Sabar ya. Ya. Jadi yang saya cek hanya di kata itu ya, wa'id ribuhuna dan ya pikulah mereka kan gitu
Ya kan? Nah kalau ada kata yang lain pelan-pelan, misalnya itu kata apa? Coba kasih tahu saya kata apa dalam bahasa Arabnya apa? Atau jangan tanpa bekas, tunjukin sama saya kata apa di situ digunakan. Ya, supaya saya bisa paham tuh. Ya. Nah, terus ayat Alkitab itu, Ayub pasal 31 tadi, itu kan saya sudah kejelaskan. Itu Ayub menjawab sahabat-sahabatnya dan mempertanggungjawabkan. Kamu lihat nggak kata jikalau di situ? Jikalau itu apa gunanya dalam berbahasa Indonesia, Bang Faruk? Jadi kalau kemampuan berbahasa, ya Anda sebenarnya levelnya tinggi, tapi Anda salah memahami ayat itu, berarti kan sebenarnya Anda membaca Alkitab hanya untuk mencari kesalahan. Saya bacakan ya baik-baik ya. Ya. Mulai ayat 5 nih, ya. Ayat 4. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jadi Allah itu maha tahu nih. Ya, tidak mungkin Ayub itu ya tidak diketahui segala tingkah lakunya bahkan hatinya. Makanya di ayat 5 dikatakan, jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah tipu daya, biarlah aku ditimbang. Jadi jikalau memang itu terbukti, biarlah aku mendapatkan ini. Ya. Terus ayat 8, ya kan? Ayat 9, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan. Kata jikalau di situ apa gunanya, Bang Bar? Dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah, ya, maka biarlah istriku akan begini, biarlah orang lain begini akan memperlakukan dia. Itu kan penghukuman kalau misalnya memang Ayub pernah berpikir seperti itu. Membaca kamu sulit. Membaca aja kamu sulit, Bang Faruk. Ya. Jadi kata jikalau di situ apa gunanya? Ya, jikalau kamu orang benar, Faruk, tentulah kamu akan mendapat upah dari kebenaranmu. Tapi jikalau kamu orang jahat, tentulah kamu akan mendapat upah dari kejahatanmu. Kan ada kata jikalau di situ. Masa kau nggak mengerti? Jadi Alkitab itu tidak mengajarkan seperti apa yang kamu katakan. Disinilah kita melihat bahwa pernyataan Tuhan Yesus bahwa memang dia menyampaikan pengajaran Alkitab itu ditulis dengan bahasa yang sedemikian supaya orang-orang yang jahat lagi bebal membaca Alkitab itu semakin bebal dan semakin jahat supaya mereka binasa. Tidak lolos dari hukuman itu. Begitu juga Matius 10 ayat 21 tadi. Ya kan? Orang Kristen kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diserahkan dan dihadapkan. Aduh, ini ada telepon masuk ini, kawan-kawannya. Aduh, nanti dulu teleponnya bilang Pak Pastor. Sebentar ya. Nanti kita sambung lagi Bang Faruk. Jangan gitu lah, ini gimana saya mute-nya nih? Aku belum gol ini Pak Pastor. Di-reject aja dulu teleponnya. 10 menit ya, lagi. Sorry ya, ini telepon penting karena adik ipar saya lagi koma di rumah sakit ya. Bentar ya, Bang Faruk ya, saya izin turun dulu kawan-kawan. Ini telepon penting dari keluarga. Bisa pula di telepon dia. Aku 5 menit dulu lah Pak Pastor, kalau nggak Pak Pastor. Setelah itu Pak Pastor silakan putuskan Pak Pastor. 5 menit aja waktuku Pak Pastor. Pak Pastor. Aduh Pak Pastor. Nanti nggak melimpah berkatmu atasmu di hari Minggu Pak Pastor. Aduh teman-teman tahu gitu kok gas dari awal tadi ya. Kita tunggu teman-teman.